Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati serta kami takdimi Ketua Yayasan Al-Rahmani Habib Ahmad Ba'ali, Al-Habib Hasan bin Hadi Ba'ali. Yang kami hormati Kepala Sekolah MTS Miftahul Khair Al-Ustadz Al-Haj Satra SAG MPDI. Yang kami hormati Ketua Pondok Ramadan Al-Ustadz Abdul Razak SPDI. Dan yang kami hormati guru-guru MTS Miftahul Khair, adik-adik yang saya cinta dan sayangi. Gimana kabarnya sekarang? Enak semua? Puasa sudah dapat berapa hari? Sudah dapat berapa hari perempuan? 12 hari. Sudah 11 hari. 11 hari ya? 11 hari apa 12 hari? 12 apa 11? Dah inget dah ke hari? Ke hari kalau bulan puasa dah ingat ya? Kenapa kok bisa dah ingat? Di bulan puasa banyak yang dah ingat kepada hari. Siswa-siswi ini banyak yang dah ingat. Kenapa? Karena dah memikirkan pelajaran, dah memikirkan PR, dah memikirkan apa? Long masuk kadang dah dipikirkan ya. Waktu masuk kadang ada yang izin buku salah, buku yang kemarin dibawa lagi karena lupa. Apalagi bulan puasa. Sekarang hari apa? Hari Ahad, Senin. Hari Senin apa Ahad? Ya, hari Senin, ingat semua. Dapat berapa hari? 11 hari saja. Kamu puasa masih dapat 11 hari. Berapa hari? 11 hari. Iya, karena sekarang masih belum buka puasa. Di bulan Ramadan ini banyak yang senang ya. Kenapa kok bisa senang? Karena libur. Sekolah libur, ini libur semuanya, libur, menikmati sebulan penuh liburnya. Tapi sekarang ada pondok Ramadan. Cuman kalau pondok Ramadan itu saya kira tidak seperti waktu sekolah. Kalau waktu sekolah itu malesnya bukan main dah, sangat males kalau sekolah. Kalau pondok Ramadan enggak, ini banyak yang masuk. Jaga aja, bagus. Di bulan Ramadan banyak yang diwajibkan oleh Allah. Salah satunya adalah puasa. Puasa semua? Putra puasa semua? Putri puasa semua? Ada yang tidak puasa? Kalau putri memang ada alasannya tidak puasa. Kalau putra tidak ada ya. Kalau putra itu tidak puasa kecuali sakit. Tapi kalau putri tidak harus sakit. Memang tiap bulan ada dah putri yang mewajibkan agar supaya tidak puasa.
Kalau putri itu tiap bulannya ada yang wajib tidak puasa. Kalau putra ya wajib puasa, kalau putri wajib puasa. Tapi kalau putri ada yang wajib untuk tidak puasa. Dan kalau melakukan puasa maka hukumnya dosa ya. Dalam keadaan haid itu kalau putri. Puasa itu diwajibkan. Kalau kita tidak puasa maka dosa. Tapi bagi orang yang haid kalau puasa dosa. Meskipun puasa diwajibkan. Sholat memang sudah diwajibkan meskipun tidak puasa. Di luar bulan puasa, di luar bulan Ramadan, sholat diwajibkan. Kalau puasa hanya di bulan Ramadan saja. Yang kita tidak puasa selama 11 bulan. Puasa hanya sebulan, tidak puasa 11 bulan. Seperti sholat juga. Sholat kalau paling lama husuk ini dah sangat husuk 5 menit. Ini wes sholat duhur 4 rakaat 5 menit. Berarti kalau 5 waktu berapa menit? 25 menit sehari semalam. Sholat hanya 25 menit saja. Tak nyampe setengah jam. Apalagi 1 jam. Sedangkan sehari semalam berapa jam? 24 jam. Berarti kita yang tidak melaksanakan sholat, waktu-waktu yang tidak dilaksanakan sholat itu 23 jam 35 menit. Lebih banyak tidak sholatnya. Namun banyak yang meninggalkan. Duhur sholat kalau sekolah. Kalau tidak sekolah, asar sholat kalau sekolah. Kalau tidak sekolah, ya sholatnya juga libur. Ada liburnya juga meskipun sholat. Meskipun hanya 25 menit dalam sehari semalam. Kalau puasa banyak yang sholatnya, banyak yang puasa ya. Banyak yang puasa, libur soalnya. Ya, karena kalau puasa di waktu mencari ngabuburit itu ya, waktu ngabuburit itu sangat nikmat. Kalau tidak puasa tidak nikmat dak. Yang saya rasakan tidak nikmat. Kalau tidak puasa, nikmatnya mencari malam, alias Maduranya itu nyari malam. Terus pagi lari bagi orang yang puasa nikmat. Kalau tidak puasa ada nikmat. Yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu hanya sedikit saja daripada waktu senggang, hanya sedikit. Kayak sholat 25 menit dalam sehari semalam. Kalau husuk, muntah husuk ya kurang dari itu. Dong kadang bejeng subuh itu 2 menit ya. Kenapa kok cepat? Husuknya saya biar tidak hilang. Katanya alasannya bagi orang yang cepat sholat. Kok cepat sholat? Husuknya saya takut hilang. Kalau saya tidak cepat sholat, takutnya mas pikirannya kemana-mana. Sholatnya di sini, pikirannya di sana. Hanya 25 menit paling husuknya sholat. Puasa juga seperti itu, hanya 1 bulan saja. Kita tidak puasa selama 11 bulan. Jauh lebih banyak tidak puasanya. Yang ketiga yang diwajibkan oleh Allah kepada kita adalah zakat. Ada sholat, ada puasa, dan zakat. Haji ya. Kalau menurut 5 rukun Islam ada 5 yang diwajibkan. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Zakat dan haji ini ada di nomor 4 dan 5. Paling terakhir. Yang pertama yang paling gampang, syahadat. Hanya baca saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, sholat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga puasa, yang keempat zakat. Yang diwajibkan Allah kepada kita itu hanya sedikit ya.
Seperti yang saya contohkan barusan, sholat, puasa itu hanya sedikit. Dan juga zakat. Zakat, kalau zakat mal berapa persen? Kalau zakat mal berapa persen? Kelas 8 ini. Ayo kelas 8 zakat mal berapa persen? 2,5% dari harta yang kita miliki. Dan itu pun kita mengeluarkan setelah sampai 1 tahun. Allah tidak akan memberatkan kepada kita. Cuman kita yang merasa berat ya. Kita yang merasa berat. Kalau Allah tidak memberatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberatkan kalau Allah. Cuma kita yang merasa berat. Kenapa? Karena apa? Karena menuju kepada kebaikan. Kalau menuju kepada yang tidak baik gampang. Banyak yang melakukan. Tapi kalau menuju kepada sesuatu yang kebaikan ya, menuju kepada sesuatu kenikmatan, banyak dah yang merasa berat. Kalau tidak zakat maka dosa, sehingga masuk kepada neraka. Kalau zakat mendapatkan pahala, sehingga masuk ke surga. Kalau menuju kepada kenikmatan memang sulit, meskipun mudah, seperti sholat 25 menit tapi banyak yang tidak sholat. Puasa hanya sebulan, yang tidak puasa 11 bulan tapi masih banyak yang tidak puasa. Zakat hanya 2,5% dari harta yang kita miliki, tapi banyak yang tidak mengeluarkan zakat. 2,5, bukan 10%. Kalau kita punya 100 juta, maka zakatnya 2.500.000. Sisanya 90 berapa? 97,5 juta ya. 90 berapa? 97.500.000. Tinggal 97 juta masih. Tapi banyak yang enggan mau mengeluarkan zakat. Karena memang menuju kepada suatu kenikmatan. Banyak yang malas. Kalau zakat mal itu ada nisabnya. Nisabnya sampai 80 gram ya, 85 gram dibandingkan disamakan, diratakan dengan emas. Masih inget ya? Diratakan sama emas. Nisabnya mal. Semoga saja kita bisa melaksanakan zakat mal ya. Berarti kalau kita mengeluarkan zakat mal, berarti kita mempunyai uang yang banyak. Makanya kita mengharap mengeluarkan zakat saja. Semoga saya bisa mengeluarkan zakat 10 juta. Amin ya. Tapi kalau uangnya sudah ada di depan 10 juta, kuat enggak kita mengeluarkan? Waduh, 10 juta ini beli sepeda motor ini enak ini ya. 10 juta enak beli sepeda motor. Apakah akan seperti itu? Karena uang itu mulus ya, uang itu mulus. Manusia membutuhkan uang. Ada zakat yang tidak perlu nisab. Seperti zakat fitrah yang banyak dikeluarkan pada bulan Ramadan. Mulai dari umur berapa sampai umur berapa? Dari umur berapa sampai umur berapa zakat fitrah itu? Dari lahir. Dari lahir apa? Umur berapa? Dari umur berapa itu zakat fitrah? Ada dua pendapat. Dari umur 1 hari. Pokoknya kalau lahir sebelum adzan maghrib, di bulan Syawal tanggal 1, alias kalau istilahnya itu Idul Fitri, takbiran itu dah.
sebelum adzan maghrib lahir, maka dikenakan kewajiban. Ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Ada yang ulama yang bilang kalau maghrib itu lahir, meskipun selesai adzan maghrib lahir, maka itu juga diwajibkan dikenakan untuk mengeluarkan zakat, wajib. Ada dua pendapat, silahkan kalau mau ditulis. Yang pertama, apabila anak yang lahir sebelum adzan maghrib tanggal 1 Syawal, maka diwajibkan zakat fitrah. Apabila ada anak yang lahir sebelum adzan maghrib, adzan maghrib itu kalau kita puasa maghrib di depannya apa? Makanannya? Ya. Sebelum adzan maghrib pada tanggal 1 Syawal, maka dikenakan kewajiban zakat fitrah. Maka diwajibkan zakat fitrah. Titik. Sebelum adzan maghrib, tanggal 1 Syawal ya, tanggal 1 Syawal. Bukan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal. Maka dikenakan kewajiban membayar zakat fitrah. Titik. Apabila terusannya ya, diteruskan ini. Apabila lahir setelah adzan, setelah maghrib, ini maghrib nih dah. Maghrib sudah masuk 1 Syawal. Apabila lahir setelah adzan maghrib tanggal 1 Syawal, maka tidak diwajibkan. Zakat fitrah. Sudah? Titik. Pendapat kedua, tulis bawahnya, dikasih jarak 1 garis. Pendapat kedua, dikasih jarak 1 garis. Pendapat kedua, apabila anak lahir setelah adzan maghrib pada tanggal 1 Syawal, menurut Imam Hanafi, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah karena menurut Imam Hanafi zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Karena menurut Imam Hanafi
zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum sholat. Nah, kita ikut yang mana terserah. Cuman kalau di sini itu mayoritas Imam Syafi'i. Mayoritas Imam Syafi'i kalau di sini. Sehingga kalau kita itu lahir sebelum azan maghrib, maka wajib dah zakat fitrah. Zakat fitrah gunanya apa? Gunanya zakat fitrah itu menyempurnakan. Menyempurnakan. Seperti contohnya kalau haji itu ada yang namanya dam. Ada yang namanya apa? Iya. Kita kalau melaksanakan haji tamattu ataupun kiron, maka kena dam ya. Puasa di sana di Mekah itu 3 hari, di tempat di rumahnya 7 hari. Kalau tidak melaksanakan itu, maka hajinya ya. Zakat fitrah gunanya untuk menyempurnakan kita puasa. Karena kalau kita puasa, meskipun puasa itu tidak luput dari perkataan-perkataan yang kurang baik. Arasanan pasti dah. Ngerumpi sudah pasti. Apalagi waktu lari pagi. Lari pagi itu yang sehat bukan kakinya, tapi mulutnya. Mulutnya yang sehat. Karena dari berangkat tidak berhenti nih dah, tidak berhenti. Kok saya mikir, kok tidak capek? Lo sudah berangkatnya tuh jalan kaki dalam keadaan puasa, mulut sih tidak diem. Memang itu mengenyangkan. Waktu akan terasa sebentar. Mun ngerasanan. Kalau ghibah, waktu akan terasa sebentar. Lapar, tidak terasa. Karena nikmat. Orang ghibah itu nikmat. Sangat nikmat. Karena ketiga, apa? Kalau kita berdua, ketiganya ini adalah setan. Nikmat rasanya kalau ghibah. Kalau kita jalan-jalan akan terasa capek. Tapi kalau ghibah, tidak ada dah. Tidak terasa, kok sudah nyampe sini ya? Tidak terasa sudah nyampe sini. Tidak terasa sudah waktunya sudah duhur. Tidak terasa sudah asar. Memang orang ghibah gitu. Coba kamu ngaji 5 menit capek dah. 5 menit capek. Tapi kalau ghibah enggak. 2 jam kurang masih. Aduh, labu gak lah. Lanjutkan nanti setelah tarawih ya. Oh iya, saya udah tarawih nanti, soalnya saya katanya perempuan. Soalnya saya udur. Iya, sama saya juga udur. Biar dah setelahnya buka puasa dah lanjutkan dah. Lanjutkan bulan puasa. Apa? Setelah buka puasa saja. Itu kalau ghibah, waktu akan terasa sempit. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik seperti ngaji, seperti ya kayak gini dah. Ya ini apa? Pondok Ramadan ini kapan yang akan selesai ini ya? Pastinya ada yang gitu ya. Kapan yang akan selesai? Ya, iya, pasti. Tapi kalau saya sudah assalamualaikum, kamu menjawab waalaikumsalam, tidak cepat pulang kamu dah. Saya yakin tidak cepat pulang. Apalagi pembahasannya mengenakkan itu ya. Tahu kemarin kenapa? Itu yang yang diterima itu kemarin. Oh, tidak tahu. Wah, kalau kamu tahu. Dengar seperti waduh, kalau kamu tahu duduk itu udah tidak inget yang mau pulang dah.
Nggak ingat kata-kata kapan yang akan selesai ya, saya mau pulang, saya mau tiduran. Nggak ada. Itu kalau bulan puasa ya. Bulan puasa saja seperti itu, apalagi di bulan-bulan yang lain. Makanya kita diwajibkan, salah satu faedahnya kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu untuk menyempurnakan hal-hal yang tidak sempurna yang kita kerjakan selama bulan puasa. Bicaranya tidak baik, itu dikeluarkan zakat fitrah. Terus zakat fitrah hanya 2,5 kilo ya. Hanya 2,5 kilo. Zakat fitrah itu juga faedah yang kedua sebagai pajaknya kita hidup di dunia. Kamu hidup di dunia kena pajak ya. Selama 1 tahun kena pajak. Pajaknya hanya 2,5 kilo. Ada yang bilang 3 kilo. 3 kilo itu menurut ulama ikhtiyaton. Hati-hati, takut tidak nyampe 2,5 kilo. Ada yang dikasih uang karena takut tidak nyampe 2,5 kilo katanya. Itu ikhtiyaton, hati-hatinya. Ada yang 3 kilo. Makanya ada bungkusan 3 kilo ya. Beras 3 kilo. Ada yang tulisannya beras zakat 3 kilo. Itu kehati-hatian. Terus juga sebagai pajaknya kita, kapan kita bayar bisa melihat. Kita bisa melihat kan? Kapan kita bayar? Loh, kita melihat HP saja kadang bayar ya. Kita bisa melihat Mekah, bisa melihat pantai di HP, bayar saja. Tapi dengan mata, kenikmatan bisa melihat ini kapan kita bayar? Ada sewaannya mata tak? Tidak ada. Gratis ya dari Allah. Kita bisa nafas, kita bisa jalan, kita bisa tidur, kita bisa mendengar. Semuanya gratis dari Allah. Cuman kita lupa untuk bersyukur. Pajaknya hanya 2,5 kilo. Tapi ini banyak yang mengeluarkan zakat fitrah, banyak ya. Sudah mengeluarkan zakat fitrah? Belum. Tanggal berapa? Tanggal berapa mau mengeluarkan zakat fitrah? Tanggal 25. Kebiasaan di sini tanggal 25. Cuman dikumpulkan kepada amil ya. Kepada amil yang bertugas ini menyalurkan zakat. Kalau di sini kamu mengantarkan ke lembaga zakat fitrah. Tapi malam lebaran itu tanggal 1 Syawal biasanya itu dibagikan dah. Tidak langsung dibagikan dah, tapi dibagikan itu tanggal 1 Syawal. Malamnya setelah maghrib, setelah isya biasanya di sini sudah ditimbang lagi dah. Sebelumnya kan ditempati karung ya, ditempati karung. Tanggal 1 Syawal itu ditimbang lagi untuk dibagikan kepada yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, itu intinya zakat fitrah itu tidak ada nisabnya. Nisabnya itu adalah badan kita. Karena zakat fitrah disebut juga sebagai zakat. Zakat apa? Zakat fitrah itu disebut dengan zakat badan. Zakat badan. Itu zakat fitrah. Sehingga kita dikenakan semua. Yang ini dikenakan semua. Tapi ada ya yang tidak dikenakan zakat fitrah, yang tidak diwajibkan zakat fitrah. Tapi kalau saya melihat kamu semua ini wajib zakat fitrah dah. Lu HP bisa megang ya? Beli HP bisa beli, apalagi cuma beras 2,5 kilo. Pulsa bisa beli. Sebulan berapa pulsa? Pulsa sebulan berapa?
Sebulan? Sebulan berapa? Belum bolong. Kalau pulsa itu sebulan kita beli data 50.000, ya kalau untuk zakat fitrah kita kalau mengambil yang 3 kilo berarti 35.000. Beli beras tidak bisa, namun beli data bisa ya. Tidak bisa dibuat alasan. Terus bentuknya zakat fitrah itu sesuai dengan makanan pokok. Kalau di sini beras, pokoknya makanan pokok. Loh ada yang zakat fitrah gandum. Ya kalau makanan pokoknya gandum. Kayak di Arab itu kan gandum ya. Kalau di sini beras, sehingga zakat fitrahnya beras. Beras seperti apa? Beras apa? Beras yang kita makan setiap harinya. Yang kita makan beras kepompong, yang akan dikeluarkan beras jatah. Yang kita makan tiap harinya itu beras kepompong, yang dibuat zakat beras jatah ya. Pokoknya beras yang kita makan setiap hari itu yang dikeluarkan. Kalau bisa yang lebih baik dari yang kita makan, itu kalau mau dikeluarkan. Kalau mau dikeluarkan yang lebih baik dari yang kita makan. Itu intinya kita diwajibkan di bulan Ramadan ini pada tanggal 1 Syawal agar mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah tidak ada umurnya berapa, sampai umur berapa tidak ada, yang penting hidup ya. Kalau hidup orang itu ya diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Terus lagi yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Sudah, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan mendapatkan barokah dari bulan Ramadan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil anbiya wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad في كل وقت وحيد. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونستغفرك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وتلامذتنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وحفظك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعنا وإياهم من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. OSIS nyapu dulu ya. Lakian meringkes elektro OSIS. Yang tahfidz kumpul dulu. Silakan yang lain pulang. Hati-hati di jalan. Allahumma shalli ala Muhammad. OSIS ambil sapu. Yang pinjam Al-Quran di masjid dikembalikan.
Yang tahfidz jangan pulang dulu. Iya.